Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahmatullah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan jawaban pertanyaan dari Bapak Agus. Pertanyaannya menarik, yaitu doa pada saat sujud, bolehkah menggunakan bahasa Indonesia? Nah, kemudian yang kedua, apakah kalau tidak pakai bahasa Arab, sholatnya batal? Dan yang ketiga, betulkah doa setelah itu tidak ada gunanya? Baik, masalah ini menjadi khilafiyah, ya, banyak perdebatan, perbedaan pendapat. Namun perlu saya sampaikan, bagi yang mengatakan tidak boleh berdoa di dalam sholat, menambahi kata-kata dalam sholat, itu karena berdasarkan dalil Nabi SAW memerintahkan shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku mengerjakan sholat. Itu dasarnya, sehingga nggak boleh tambah apapun. Nah, lain halnya dengan Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan untuk sujud terakhir ya boleh ditambahkan doa-doa, ya. Namun doa-doa itu harus sesuai dengan redaksi yang dituntunkan Nabi SAW. Tidak boleh pakai redaksinya sendiri. Apa dasar beliau? Yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasul Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran di waktu rukuk dan sujud. Adapun ketika rukuk, agungkanlah Rabbmu. Dan ketika sujud, perbanyaklah berdoa, karena itu saat yang tepat untuk dikabulkannya doa. Hadis riwayat daripada Nasai, kemudian Muslim, dan Abu Dawud. Nah, berdasarkan ini berarti Rasul Muhammad SAW menganjurkan supaya berdoa, gitu ya, dengan doa yang banyak, karena itu saat yang tepat untuk dikabulkan. Nah, itulah kenapa Imam Hambali dan Imam Syafi'i menganjurkan supaya kita banyak berdoa seperti doa-doa yang dicontohkan Nabi SAW. Nah, namun selain beliau, Imam Hambali dan Syafi'i, banyak ulama mengatakan boleh berdoa dengan redaksinya sendiri. Ya. Kenapa boleh? Didasarkan ada satu riwayat ketika salah satu suku daripada suku Arab, kepala sukunya itu sakit, dia berdoa di dalam sujudnya. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asfini, katanya. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk diriku. Nah, ini redaksi sendiri. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk menggunakan redaksi sendiri. Nah, bagaimana kalau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita? Tentu boleh, ya, karena apa? Tidak semua orang menguasai bahasa Arab, tidak semua orang menghafal doa Rasulullah, dan kadang-kadang keinginan kita tidak sama dengan apa yang dimohonkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau menggunakan redaksi sendiri boleh. Apa dasarnya? Begini, berdoa, ya, ini sama halnya dengan sholat. Bukankah sholat itu sendiri artinya berdoa? Rasulullah melarang kita sholat setelah asyar sampai maghrib. Rasulullah melarang kita untuk sholat ba'da subuh. Ya. Namun berbeda halnya dengan sholat tahiyatul masjid. Itu dibolehkan. Nah, seperti halnya itu. Kita tidak boleh sholat dengan redaksi kita. Tapi kita bisa keluar daripada shollu kama ro'aitumuni usolli, karena ada dalil, yaitu hadis yang disampaikan oleh riwayat tadi Nasai, Muslim, dan Abu Dawud, yang Rasulullah menganjurkan supaya kita berdoa ketika di waktu sujud, khususnya di akhir sujud. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah, maka saya setuju bahwa sebaik-baik doa itu justru ketika kita itu sujud. Dan itu adalah doa yang dianjurkan. Maka kalau bisa banyaklah berdoa di situ. Tentu waktu sholat sunnah, jangan waktu jadi imam, nanti kasihan makmumnya. Jadi waktu sholat tahajud, doa yang sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah sebaik-baik doa. Adapun berdoa di luar sholat, itu silahkan. Karena banyak doa-doa. Tapi kita bicara tentang yang paling afdal, itu adalah doa di dalam sholat dan ketika sujud. Ini banyak yang belum melakukan dan banyak yang belum tahu. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan sehingga kita banyak berdoa ketika sujud, dan itu saat yang paling dekat antara manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.